Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini lanjutan terjemahan kitab Risalatul Muawanah, sudah sampai ke pasal tentang zuhud. Kita coba membacakannya dan memberi artikannya dan mengartikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faslun. Wa 'alaika bizzuhdi fid dunya fa innahu basyirus sa'adati wa madharul inayati wa unwanul wilayah. Hendaklah engkau wahai saudaraku bizzuhdi mempraktekkan zuhud fid dunya dalam dunia. Zuhud diartikan meninggalkan dunia. Dunia yang kita senangi, dunia yang kita cintai ini dianjurkan untuk kita tinggalkan. Fa innahu basyirus sa'adah, karena bahwa sungguh zuhud tidak menyukai dunia itu basyirus sa'adah, itu berita gembira kebahagiaan. Basyir itu kabar gembira kebahagiaan. Wa madharul inayah, dan tempat zahir perhatian. Wa unwanul wilayah, dan tanda kewalian. Maksudnya ketika kita sudah bisa mempraktekkan sifat zuhud ini, fa innahu basyirus sa'adah, itu kabar gembira bahwa kita akan mencapai kebahagiaan. Wa madharul inayah, dan itu tempat zahir perhatian. Kalau kita bisa meninggalkan dunia, tidak mencintai dunia, tidak memasukkan dunia ke dalam hati, itu sebagai tanda bahwa Allah sangat memperhatikan kita. Wa unwanul wilayah, dan zuhud itu tanda kewalian. Nah, ini bakal jadi wali kita kalau bisa hidup dalam keadaan tidak menyukai dunia, bisa membebaskan diri dari ketergantungan dunia. Wa kama anna hubbad dunya ra'su kulli khati'ah, kadzalika yakunu bughduha ra'su kulli ta'atin wa hasanah. Dan sebagaimana bahwa sungguh mencintai dunia itu pokok dari segala kesalahan, kadzalika seperti demikian pula yakunu bughduha adalah membencinya dunia itu ra'su kulli ta'atin, itu pokok dari segala ketaatan dan hasanah dan kebaikan. Kalau mencintai dunia puncak kesalahan, membenci dunia merupakan pokok ketaatan. Karena mau tidak mau, kalau kita mencintai dunia, sangat mencintai dunia, akan mendorong kita untuk melakukan banyak kesalahan, pasti akan menyeret kita ke dalam kemaksiatan. Wa yakfika muzahhidan fid dunya annallaha ta'ala sammaha fi iddati mawadhi'a min kitabihil aziz mata'ul ghurur. Dan cukup kepadamu akan yang membuatmu zuhud dalam dunia oleh annallaha, anna fa'il yakfika, cukup kepadamu muzahidan, yang akan membuatmu zuhud dalam dunia oleh bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala itu samaha, menamakan ianya Allah akannya zuhud, akannya dunia, fi iddati mawadhi'a, dalam beberapa tempat, min kitabihil aziz, dari kitabnya Allah yang mulia. Apa Allah namakan? Mata'al ghurur, kesenangan yang menipu. Dalam Al-Quran dunia itu disebut sebagai kesenangan yang menipu. Senang, tapi senangnya penuh tipuan, enggak abadi, hanya sementara. Wa qala al-Hasan rahimahullah, berkatalah oleh Hasan rahimahullahu ta'ala, mungkin Hasan Basri maksudnya, mata'ul ghururi ka khadratin nabat wal wa'abil banat. Bermula mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu itu seumpama khadratin nabat, hijaunya tumbuh-tumbuhan. Hijaunya tumbuh-tumbuhan enggak bertahan lama. Walu'a bil banat, dan seperti mainan-mainan anak-anak. Mainan anak-anak juga enggak awet, sebentar sudah rusak. Begitulah
kesenangan dunia sifatnya sangat sementara sekali. Kalau kita Imam Al-Ghazali, dunia itu lezatnya sementara, seumpama kita mau makan satu makanan yang lezat. Hanya terasa enak di mulut ketika kita kunyah sambil kita telan. Begitu lewat tenggorokan, maka kelezatannya pun hilang. Sampai ke perut jadi berat, kemudian dicerna jadi bau busuk, terus akan dikeluarkan. Jadi arti kesenangan yang menipu sifatnya sangat sementara sekali dan sangat sebentar. Wa qala Syekh Abu Thalib al-Makki rahimahullahu taala, dan berkatalah oleh Syekh Abu Thalib al-Makki rahimahullahu taala. Abu Thalib al-Makki ini pengarang kitab Qutil Qulub, makanan hati. Mata'ul ghururi ismun lil jaifatil muntanah. Bermula mata'ul ghurur itu nama bagi satu bangkai yang bau. Bangkai yang bau namanya mata'ul ghurur, kata Syekh Abu Thalib. Waqad hasarallahu ta'ala dunya fil lahwi wal la'bil ladzaini la yaltafitu ilaihima aqilun wa la yu'arriju alaihima illa kullu ghabiyyin jahil. Waqad hasarallah, dan sungguh telah menghasar, membatasi oleh Allah Ta'ala akan dunia, fil lahwi dalam kata lahwi wal la'bi. Lahwi lalai, la'bi permainan. Dan sungguh telah menghasar, membatasi oleh Allah Ta'ala akan dunia dalam dua kata, yaitu lahwi wal la'bi, kelalaian dan permainan, alladzaini, yang keduanya, la yaltafitu ilaihima, yang tidak akan memperhatikan kepada keduanya oleh orang yang berakal. Orang yang berakal pasti tidak akan disibukkan dengan kelalaian dan permainan. Wala yu'arriju alaihima illa kullu ghabiyyin wa jahil, dan tidak akan naik kepada keduanya, tidak akan menuju kepada kelalaian dan permainan, melainkan kullu ghabiyyin, melainkan oleh setiap orang yang dungu. Kullu ghabiyyin, yang dungu lagi jahil, yang bodoh. Hanya orang yang bodoh yang suka lahwi, suka kelalaian, suka bermain-main. Orang yang berakal pasti akan fokus kepada hal-hal yang lebih penting. Faqala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mal hayatud dunya illa la'bun wa lahwun, tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya permainan dan kelalaian. Ila ghairi dzalik, hingga lain-lain lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang dunia. Wa'lam, ketahui olehmu, anna zuhda fid dunya li ahlihi na'imun ajilun. Ketahui olehmu, wahai saudaraku, bahwa sungguh zuhud dalam dunia, li ahlihi, bagi ahlinya zuhud itu na'imun ajilun, itu kenikmatan yang disegerakan. Kalau kita bisa mempraktekkan zuhud di dunia, itu kita sudah mendapatkan kebahagiaan yang nyata. Karena kalau orang yang zuhud itu biasanya tidak lelah, agak santai. Orang yang memburu banyak hal di dunia, banyak hal yang tidak bisa dikejar, tapi kita paksa untuk mengejar, kita akan lelah sendiri. Ketika kita mau zuhud, meninggalkan banyak hal karena Allah tentunya, atau karena pengen mendapatkan hal yang lebih utama di akhirat, maka itu satu kenikmatan yang disegerakan, nikmatan yang langsung bisa kita rasakan sendiri di dunia. Wala yastati'uhu illa man syarahallahu sadrahu bi isyraqi anwaril ma'rifati wal yakin, dan tidak akan menyanggupi akannya zuhud illa man syarahallah, kecuali orang-orang yang menerangi oleh Allah sadrahu, akan dadanya, bi isyraqi anwaril ma'rifah, dengan diterangi cahaya-cahaya ma'rifah dan keyakinan. Jadi zuhud ini satu pangkat atau satu akhlak yang sangat luar biasa sekali, yang tidak bisa diakui, mengaku-mengaku oleh seseorang bahwa dia zuhud, tidak bisa. Zuhud ini tidak akan mampu dipraktekkan melainkan oleh orang-orang yang telah Allah penuhi hatinya dengan cahaya ma'rifah dan keyakinan. Hanya orang-orang yang imannya mantap, keyakinannya kepada Allah mantap, dia benar-benar telah mengenal Allah, hanya orang itu yang bisa mempraktekkan kezuhudan. Nah, karena kita tidak terlepas dari dunia dalam kehidupan. Nah, kita malah apa-apa pengen ini, pengen itu. Nggak bisa kita untuk tidak mencintai dunia, kecuali orang-orang yang benar-benar memang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda,
Innan nura idza dakhala al-qalba insyaraha lahu wan fasaha. Sesungguhnya cahaya apabila telah masuk ia ke dalam hati, insyaraha, niscaya terang ia, menerangi ia lahu baginya hati, wan fasaha, dan bertebaran ia. Cahaya Allah kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang yang beriman, dia akan menerangi hati, akan menyebar ke seluruh relung-relung hatinya. Bila dikatakan orang, fahal lidzalika min alamatin, maka adakah bagi demikian itu dari tanda? Adakah tanda bahwa nur itu sudah masuk ke dalam hatinya? Qala, berkata ayahnya Nabi, na'am, ada. At-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud. Bermula tandanya itu at-tajafi, menjauhkan diri, an daril ghurur, daripada negeri tipuan, wal inabah, dan kembali kepada negeri keabadian. Tanda cahaya Allah sudah merasuk dalam relung jiwa kita ketika kita bisa meninggalkan dunia ini, artinya tidak mencintai dunia, kembali kepada negeri akhirat, mencintai setiap hal yang akan menguntungkan kita di akhirat. Waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, az-zuhadatu fid dunya turihul qalba wal badan. Bermula orang-orang yang zuhud di dalam dunia ini itu turihu, mengistirahatkan ia, menenangkan ia akan hati dan badan. Orang yang tidak mencintai dunia, hatinya dan badannya akan damai dan santai, tidak lelah. Waragbatu fid dunya tuksirul hamma wal hazan. Bermula cinta, ragbah, keinginan, cinta dalam dunia, kepada dunia itu tuksirul hamma, memperbanyak ia akan kedukaan, wal hazan, dan kegundahan. Kalau kita terlalu cinta dunia menyebabkan kita gundah gulana setiap hari. Banyak hal yang kita inginkan tapi tidak bisa kita capai, menyebabkan kita gundah, galau, dan lelah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabdalah Nabi alaihi salatu wassalam, uzhud fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu dalam dunia, yuhibbakallah, yuhibba, jawab uzhud. Zuhudlah kamu dalam dunia, niscaya mencintai akan kamu oleh Allah. Kalau kamu tidak mencintai dunia, Allah akan mencintaimu. Uzhud fima indannas yuhibbakannas. Zuhud olehmu pada apa yang ada di hadapan manusia. Zuhudlah kamu pada apa yang ada di sisi manusia, niscaya mencintai akan kamu oleh manusia. Kalau kita tidak kepengen apa yang dimiliki oleh orang lain akan mencintai kita. Kalau kita enggak zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, sukanya meminta-minta dan seterusnya, kita pasti akan dibenci. Ini definisi zuhud. Wa aslu zuhdi ma'rifatul qalbi bihiqaratid dunya wa khissatiha. Dan bermula asal dari zuhud itu mengenal hati. Hati kita mengetahui bihiqaratid dunya, dengan sepelenya dunia, hinanya dunia, wa khissatiha, dan sepelenya dunia. Zuhud itu artinya kita paham bahwa dunia ini tidak bernilai sehingga tidak layak untuk dicintai. Karena dunia tidak abadi. Kalau kita mencintainya, dia hilang. Ketika dia hilang, maka kita akan sedih. Makanya kita dianjurkan untuk mencintai yang abadi, yang tidak akan pernah hilang-hilang. Mencintai dunia, ketika kita meninggal, dunia tertinggal, kita akan menyesal. Kalau kita mencintai Allah, maka Allah itu abadi. Itu maksudnya. Wa annaha law kanat tazinu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Dan bahwa sungguhnya dunia, ini masih asal zuhud. Asal zuhud itu kita mengetahui bahwa sungguhnya dunia itu laukanat, jikalau ada ianya dunia itu tazinu, bernilai ia di sisi Allah, janaha ba'udatin, akan sesayap nyamuk, masaqiya kafiran, niscaya tidak akan memberi minum ianya Allah, kafiran, akan orang kafir, minha, darinya dunia, syurbata ma'in, akan seteguk air. Seandainya dunia bernilai di sisi Allah senilai sayap nyamuk saja, Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir. Seteguk air pun tidak akan memberikan kepada orang kafir dunia walaupun seteguk air. Karena orang kafir ngingkar kepada Allah.
Allah tidak akan memberikan sesuatu yang bernilai kepada orang yang ingkar kepadanya. Tapi ternyata Allah memberikan kepada orang kafir jauh dari apa yang dimiliki orang-orang Islam, Muslim kadang. Itu menunjukkan bahwa dunia tidak bernilai di sisi Allah. Wa annaha mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Dan bahwa sungguhnya dunia itu terkutuk. Mal'unun ma fiha, itu terkutuk pula mama fiha, yang ada dalamnya dunia. Dunia itu terlaknat segala apa yang ada di dalamnya, illa ma kana lillahi minha, kecuali mama yang ada ia bagi Allah darinya dunia. Dunia-dunia yang bisa membawa kita kepada Allah itu yang tidak tercela. Wa anna man akhadha minha fawqa ma yakfihi akhadha hatfahu wa huwa la yash'uru. Dan bahwa sungguh orang-orang yang mengambil ia darinya dunia fawqama, di atas sesuatu yakfihi, yang mencukupi ia akannya, akhadha, niscaya adalah mengambil ia, hatfahu, akan kematiannya, akan kebinasaannya, wa huwa la yash'ur, padahal dianya itu tidak menyadarinya. Annaman akhadha minha, orang-orang yang mengambil ia dari dunia, orang mengambil dunia, menikmati dari dunia ini, fauqama yakfihi, di atas melebihi sesuatu yang mencukupi akannya. Kita menikmati dunia lebih dari kebutuhan kita. Akhadha hatfahu, itu dia telah mengambil kehancurannya sendiri. Kita telah menghancurkan diri kita sendiri tanpa sadar. Ketika kita mengambil dari dunia ini, mencari dari dunia ini lebih dari kebutuhan, kita sedang menyiksa diri sendiri, sedang menuju kepada kehancuran, tapi kita tidak sadar. Kita pontang-panting mencari sesuatu yang sebenarnya tidaklah kita butuhkan. Walaupun kita butuh, bisa untuk kita tinggalkan. Kita telah membuat diri kita sendiri menjadi lelah. Wasamratu hadhil ma'rifatil maqsudati minha tarkul maili ila dunya batinan wa tarkut tana'umi bi syahwatiha zahiran. Bermula buah dari ini ma'rifah, buah yang dimaksudkan. Wasamratu hadhil ma'rifatil maqsudatu minha, bermula buah dari ini ma'rifah yang dimaksudkan darinya buah itu tarkul maili. Ketika kita tadi sudah paham bahwa dunia sangat sepele di sisi Allah, tidak bernilai. Apa manfaat dari pengetahuan itu? Buah dari pengetahuan itu, buah yang dimaksud, yaitu tarkul maili, untuk meninggalkan kecenderungan kepada dunia, batinan, secara batin. Batin kita jangan sampai jatuh cinta kepada dunia. Wa tarkut tana'umi, dan meninggalkan menikmati dengan syahwatnya dunia secara zahir. Batin kita tidak menyukai dunia, zahir pun kita tidak bergelut menikmati apapun yang ada di dunia, memenuhi segala keinginan kita, tidak. Jadi zuhud itu membenci dunia dan tidak menikmatinya, karena kita pengen menikmati yang lebih baik lagi di akhirat. Wa adna darajatiz zuhdi alla yaqa'a bisababid dunya fi ruqubi maksiatin wala fi tarki ta'atin. Dan bermula serendah-rendah derajat zuhud itu bahwa la yaqa'a, tidak terjatuh ianya seseorang, bisababid dunya, dengan sebab dunia, fi ruqubi maksiatin, dalam melaksanakan maksiat, wala fi tarki ta'at, dan tidak terjatuh dalam meninggalkan taat. Ini zuhud paling rendah. Zuhud paling rendah, kita tidak dengan sebab mengejar dunia, tidak menyebabkan kita maksiat dan tidak menyebabkan kita lalai dalam melaksanakan taat. Kita mencari rezeki yang halal, kemudian dalam proses mencari rezeki tidak menyebabkan kita harus melakukan maksiat, menipu orang lain, membohongin, mencela, menyakiti siapapun. Tidak pula menyebabkan kita meninggalkan ketaatan perintah Allah, salat, jujur, dan semuanya. Itu zuhud paling ringan, paling rendah. Wa a'la darajatihi alla ya'khudha minad dunya syai'an hatta ya'lama anna akhdahu ahabbu ila Allah min tarkihi.
dan bermula setinggi-tinggi derajatnya zuhud itu bahwa tidak mengambil ia dari dunia akan sesuatu sehingga meyakini ia bahwa sungguh mengambilnya dunia itu lebih cinta kepada Allah daripada meninggalkannya dunia. Itu zuhud paling tinggi. Kita tidak menikmati, tidak mengambil sesuatu apapun dari dunia ini sehingga kita yakin benar bahwa ketika kita mengambilnya, melakukannya itu lebih disukai Allah daripada meninggalkannya. Wa baina hataini darajataini darajatun katsira, dan di antara dua ini derajat paling rendah dan derajat paling tinggi itu darajatun katsira, ada derajat-derajat yang banyak. Jadi di antara derajat paling rendah sama derajat paling tinggi, di tengah-tengahnya itu ada derajat zuhud macam-macam. Ada seseorang zuhud dari sesuatu, enggak zuhud dari yang lain. Jadi tingkatan zuhud itu beda-beda. Ada orang zuhud dalam masalah harta, enggak suka harta, tapi dia suka pangkat, enggak zuhud terhadap pangkat. Ada juga orang yang zuhud dalam makanan, enggak suka makanan mewah-mewah, tapi dia suka kepada pakaian mewah-mewah. Jadi macam-macam, tingkatannya di situ macam-macam. Walidz zahidis sadiqi alamatun, dan sabit bagi orang yang zuhud yang benar, yang jujur. Walidz zahidis sadiq, bagi orang yang zuhud yang benar-benar zuhud, itu alamatun, itu ada beberapa tanda. Minha alla yafraha bil maujud, sebahagian darinya tanda itu bahwa tidak gembira ia dengan yang ada, dengan yang maujud. Wala yahzana alal mafqud minad dunya, dan tidak gundah ia terhadap yang hilang dari dunia. Nah, itu tanda zuhud salah satunya, tidak gembira begitu mendapatkan banyak hal, tidak pula sedih ketika kehilangan banyak hal. Tadi ada sama enggak ada sama aja. Makanya susah untuk memiliki sifat zuhud. Wa minha alla yushghilahu talabud dunya wa tamattu'u biha amma huwa khairun lahu 'inda rabbih. Sebahagian darinya tanda zuhud itu bahwa tidak sibuk akannya oleh mencari dunia, oleh watamattu'u dan oleh bersenang-senang dengannya dunia, amma dari sesuatu, huwa yang sesuatu itu lebih baik lahu baginya 'inda rabbih di sisi Tuhannya. Ya, jadi mencari dunia tidak menyebabkan kita sibuk lupa kepada hal yang lebih baik lagi yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, pahala yang Allah janjikan. Misalkan contohnya kita sibuk mencari dunia menyebabkan kita tidak sanggup tahajud di malam hari. Nah, ini tandanya kita enggak zuhud. Karena ada yang lebih baik, yang nilainya lebih dahsyat di sisi Allah, kita tinggalkan karena sibuk mencari dunia tadi, sudah lelah di siang hari mengejar target. Wa 'alaika bi ikhraji hubbid dinari wad dirhami min qalbik, dan hendaklah engkau mengeluarkan cinta dinar dan dirham, mencintai uang maksudnya, atau emas dan perak, min qalbika dari hatimu, hatta yasira indaka bimanzilatil hajari wal madar, sehingga jadilah keduanya emas dan perak indaka di hadapanmu itu bimanzilatil hajar, dengan seumpama batu dan kotoran. Ini yang susah ya. Jadi uang bagi kita itu sama nilainya dengan batu. Nah, kan susah merasakan seperti itu. Kita pasti lebih memilih uang. Nah, padahal uang itu juga benda bernilai karena ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya, dia sama aja seperti kertas biasa, seperti batu biasa. Tapi karena ada nilainya menyebabkan kita cenderung kepada salah satunya. Bagi orang yang zuhud, dia memiliki banyak uang atau memiliki banyak batu atau apapun sama aja, nggak pengaruh. Karena dia lebih percaya, lebih yakin kepada apa yang ada dalam genggaman Allah daripada yang ada dalam genggaman tangannya. Kita nggak bisa karena kita masih terikat dengan dunia. Wa bi ikhraji hubbil manzilati 'indan nasi min qalbika hatta yastawi 'indaka maduhum wa dhammuhum wa iqbaluhum wa idbaruhum. Dan bi ikhraj, dan wa alaika hendaklah engkau ikhraj, mengeluarkan cinta kedudukan, 'indan nas di hadapan manusia, mengeluarkan cinta kedudukan di sisi manusia, min qalbika dari hatimu.
Jangan suka kedudukan. Hatta yastawiya indaka, hingga sama di hadapanmu madhuhum oleh pujian mereka manusia, wa damhum celaan mereka, wa ikbaluhum datangnya mereka, wa idbaruhum membelakangnya mereka. Bisa nggak kita mengeluarkan pengen mendapatkan kedudukan dalam pandangan orang lain, sehingga mau dipuji kayak dicela, mau orang datang atau orang meninggalkan kita sama aja. Nah, kalau bisa itu baru zuhud. Fa inna hubbal jahi ad-darru ala sahibihi min hubbil mal. Karena sesungguhnya cinta kehormatan itu lebih membahayakan kepada sahibnya, kepada pemiliknya daripada mencintai harta. Nah, jadi biasanya justru orang menghabiskan hartanya untuk mendapatkan kemuliaan pangkat. Makanya kehormatan itu jauh lebih membahayakan daripada harta. Wakilahuma dallani ala raghbah fid dunya, dan keduanya wakilahuma bermula keduanya cinta harta dan cinta kehormatan itu dallani, keduanya menunjukkan kepada cinta dalam dunia, cinta pada dunia, cinta terhadap dunia. Wa aslu hubbil jahi hubbut ta'zim, dan bermula asal sumber dari cinta kehormatan itu cinta pengagungan. Kita pengen diagungkan oleh orang lain, pengen dimuliakan. Untuk dimuliakan itu mesti punya kehormatan. Untuk punya kehormatan biasanya harus ada harta dulu yang kita sebarkan supaya kita dianggap orang dermawan dan seterusnya. Wal 'azamatu min sifatillah, sementara keagungan itu sifat Allah. Sifat yang khusus bagi Allah tidak bisa dimiliki oleh hamba Allah. Fahuwa munazi'atun lirrububiyah, maka bermula dianya seseorang yang pengen diagungkan itu munazi'ah, sedang merebut lirrububiyah, bagi sifat ketuhanan. Wa amma hubbul mali fa innama asluhu hubbut tamattu'i bisyahwah. Adapun bermula cinta harta itu niscaya maka hanya saja asluhu bermula asalnya mencintai harta itu hubbut tamattu, itu cinta pengen bersenang-senang bisyahwat dengan syahwat. Kenapa kita mencintai harta? Karena kita pengen memenuhi segala keinginan kita. Nah, karena keinginan memenuhi segala keinginan kita menyebabkan kita pengen punya harta yang banyak. Untuk pengen harta yang banyak perlu kerja yang amat keras, akhirnya kita sibuk sepanjang masa. Wadzalika min sifatil bahaim, dan demikian suka memenuhi hawa nafsu syahwat itu sebahagian dari sifat-sifat bahaim, hewan. Makanya itu tercela. Waqad qala alaihi salatu wassalam anillahi ta'ala, dan sungguh telah berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Ta'ala, hadis kudusi, al-'azamatu izari, bermula keagungan itu izari, kain sarungku, kata Allah. Wal kibriya'u ridai, bermula ketakabburan itu selendangku yang khusus dengan aku. Ini majas. Faman naza'ani wahidan minhuma kadzaftuhu finnar, maka bermula siapapun yang menentang ia akan aku atau mencabut ia akan aku akan yang satu dari keduanya, siapapun yang pengen mengambilnya dariku, mengambil keagungan, ketakabburan yang menjadi sifat khusus bagiku, kadzaftuhu, si aku lempar akan dia finnari, dalam neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ma zibani jai'ani ursila fi zaribati ghanamin bi afsadalaha min hubbi syarafi wal mali fi dinir rajulil muslim. Tidaklah dua serigala jai'ani yang lapar keduanya, tidaklah dua ekor serigala yang kelaparan, ursila yang dilepaskan keduanya, fi zaribati ghanamin dalam kawanan kambing, bi afsada, itu yang lebih merusak, laha baginya kawanan kambing, min hubbi syarafi, dari mencintai kemuliaan dan harta, fi dinir rajulil muslim, dalam agama seorang laki-laki yang muslim. Dua ekor serigala dilepaskan dalam kawanan kambing, dia akan memakan segala macam kambing. Itu tidak lebih merusak, tidak lebih membahayakan daripada seorang laki-laki yang mencintai kemuliaan dan harta. Ketika seseorang laki-laki atau siapapun mencintai kemuliaan dan harta di dunia ini, maka dia kelakuannya pasti akan lebih merusak dari dua ekor serigala yang bisa menghancurkan sekawanan kambing.
Wa alaika bi isari takalluli minad dunya wal iktisari ala ma la budda minhu min malabisiha. Dan hendaklah engkau bi isari takallul, mendahulukan, mengurangi minad dunya, dari dunia, wal iktisar, dan membatasi ala ma la budda minhu, kepada apa-apa yang tidak boleh tidak daripadanya ma, minhu kembali ke ma. Iktisar membatasi alama di atas ma la budda minhu, yang tidak boleh tidak daripadanya ma, min malabisiha, daripada pakaian-pakaiannya dunia, wa makaliha, makanan-makanannya, wa manakihiha, dan pernikahan-pernikahannya dunia, wa masakiniha, tempat-tempatnya, wa sairi amtiatiha, dan semua benda-bendanya dunia. Artinya anjuran ini kita mengurangi dari dunia, membatasi terhadap hal yang kita butuhkan saja. Pakaian secukupnya, makanan secukup, menikah mungkin jangan banyak-banyak menikah, tempat juga ala kadar, benda perabot segala macam serba ala kadar, biar kita tidak terlalu lelah di dunia ini. Wa iyyaka an tattasi'a fi syahwatiha wa tadda'i ma'a dzalika zuhda. Waspadailah bahwa engkau berluas-luas dalam syahwatnya dunia, kau berlapang-lapang dalam memenuhi syahwatnya dunia, wa tadda'i, dan engkau mengakui ma'azalik, bersama demikian, az-zuhda, akan zuhud. Jangan sampai kita memuaskan diri dengan hawa nafsu di dunia, kemudian kita mengakui bahwa kita orang yang zuhud. Fatahtajju li nafsika bil hujajid dahidah indallahi ta'ala, dan engkau berdalil untuk membela dirimu bil hujajid dahidah, dengan dalil-dalil yang lemah indallahi ta'ala, di hadapan Allah. Jangan sampai kita mencari berbagai macam dalil untuk boleh menikmati dunia, membela diri, mencari dalil. Kan boleh aja, dunia semuanya diciptakan untuk kita manusia, kita harus menikmatinya, kita gunakan seluruh dalil untuk membela diri. Wa tatlubu lahat ta'wilatil ba'idah anil haq, dan engkau mencari baginya dalil akan takwil-takwil, penjelasan-penjelasan yang jauh dari kebenaran. Kita memutarbalikkan dalil, yang penting dia bisa mendukung bahwa kita boleh menikmati dunia. Wa i'radu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'u qablahu wal a'immatu ba'dahu anit tana'umi bid dunya, dan bermula berpalingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'i, dan berpalingnya para nabi sebelumnya Rasulullah, wal a'immati, dan berpalingnya para pemimpin-pemimpin ba'dahu, sesudahnya Rasulullah, berpaling anit tana'umi, daripada bernikmat-nikmat dengan dunia, ma'al qudrah alaihi, bersama mampu di atasnya bernikmat-nikmat, minal halal, dari yang halal, itu la yakhfi, itu tidak tersembunyi, ya, ala man lahu adna ma'rifatin, di atas orang-orang yang bagi orang itu ada sedikit ma'rifah dengan ilmu. Artinya orang yang punya ilmu pengetahuan sedikit saja tahu bagaimana Rasulullah berpaling, meninggalkan dunia. Nabi-nabi semuanya meninggalkan dunia, kecuali beberapa nabi yang memang diuji oleh Allah dengan menjadi raja. Jadi secara umum Rasulullah meninggalkan dunia, nabi-nabi lain juga menjauhi dunia. Para pemimpin-pemimpin soleh sesudah Nabi juga meninggalkan menikmati dunia. Padahal mereka mampu untuk menikmatinya, tapi mereka tinggalkan. Itu semua orang juga tahu. Wa idza lam taqdir 'ala zuhdi fid dunya fama 'alaika an ta'tarifa birraghbati fiha wal harsi 'alaiha. Dan wa idza lam taqdir, dan apabila engkau tidak sanggup ala zuhdi, untuk zuhud dalam dunia. Bila kita tidak sanggup untuk zuhud di dunia, fama 'alaika, maka bermulama yang wajib kepadamu itu anta tarifa. Fama 'alaika, fama yajibu 'alaika, maksudnya maka bermulama yang wajib ia kepadamu itu bahwa engkau mengakui birraghbah, dengan cinta pada dunia, wal harsi, dan rakus atasnya dunia. Kalau memang kita tidak sanggup berbuat zuhud di dunia, kita mesti mengakui bahwa kita masih mencintai dunia, masih rakus. Nah, kalau kita nggak sanggup zuhud, jangan mengaku-ngaku sok zuhud. Jangan.
Walasta ma'suman illa ala talabiha. Dan tidaklah engkau itu berdosa melainkan di atas talabiha, mencarinya di dunia, wa tamattu'i biha, dan bersenang-senang dengannya dunia, ala wajihin muharramin fi syar'i, di atas jalan yang diharamkan dalam syara. Karena kita juga tidak berdosa menikmati dunia, melainkan baru berdosa ketika kita mencari dunia, menikmati dunia dengan cara yang haram, itu baru dosa. Kalau mencari dengan cara yang halal tidak berdosa. Jadi kalau kita tidak mampu zuhud, jangan mengaku-ngaku zuhud. Wazuhdu maqama fauqa zalik. Bermula zuhud itu kedudukan di atas demikian. Karena kedudukan zuhud itu lebih tinggi dari itu. Zuhud itu satu makam yang tidak bisa diakui oleh sembarangan orang. Walaita sya'ri. Andaikan saja aku tahu. Walaita sya'ri, andaikan saja pengetahuanku itu benar, itu berhasil. Lau annallaha ta'ala. Jadi laita sya'ri itu, laita huruf nasab isim rafa' khabar, sya'ri isim laita hukum isim mansub, tanda nasab fathah yang ditakdirkan di atas huruf sebelum ya, karena berbimbang tempat dengan harakat munasabat, yaitu sya'ri dimudhaf kepada ya mutakalim. Makanya nggak bisa sya'ra. Jadi mudhaf sya'ri ya dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih dengan sya'ri. Khabar laita dibuang, wajib buang, takdirnya hasilun. Laita sya'ri hasilun. Andaikan saja pengetahuanku itu benar. Apa yang pengetahuanku benar? Lau anna, ini yang ke depannya penjelasan. Lau anna Allah Ta'ala farada alaina, jikalau bahwa sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala farada alaina tawasu'a, mewajibkan ya Allah kepada kita akan berlapang-lapang dalam dunia. Faman aina lana qudrah alaihi fi zamanin, maka dari mana? Famin aina, maka dari mana bagi kita itu ada kekuatan alaihi untuknya bisa berlapang-lapang dalam dunia. Fi zamanin azza fihi ma yuwaril aurata, pada zaman yang sudah langka, azza langka, pada zaman oleh sesuatu yuwari yang bisa menutupi ia akan aurat, wa yasuddul jau'a, dan bisa menutup ia akan kelaparan, minal halal, dari yang halal. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata beliau, andaikan apa yang saya rasakan ini benar, apa yang saya rasakan, andaikan Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya. Famin aina lanal qudrah, maka dari mana kita mendapatkan kemampuan untuk bisa mencari dunia selapang-lapangnya, dunia yang halal maksudnya. Fi zamanin adzafi, pada zaman yang sudah langka, pada zaman itu oleh sesuatu yuwaril aurah, oleh sesuatu yang bisa menutupi aurat, wa yasuddul ju'a, sesuatu yang bisa menghilangkan kelaparan dari yang halal. Sekarang yang halal langka. Andaikan Allah mewajibkan kita untuk mencari dunia sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, kita tidak mampu. Untung saja Allah tidak mewajibkan kita mencari dunia, tapi Allah wajibkan kita untuk mencari akhirat. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang bisa saya mungkin segitulah yang bisa saya terjemahkan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.